Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Para jamaah, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, masih di seputar pembahasan tentang syurutus sholat, syarat sholat. Ada dua syarat, yaitu syurutu wujub dan syurutus sihah. Syarat-syarat wajib. Syarat wajib ini meliputi diantaranya yang sudah dibahas yang lalu. Itu yang pertama, al-Islam. Orang baru dikenai wajib sholat kalau masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, non-muslim atau orang kafir, itu tidak kena kewajiban sholat. Sehingga fala tajibu ala kafir. Indah jumhur, menurut pendapat mayoritas, orang kafir tidak kena kewajiban sholat. Oleh karena itu juga, andaikan ada orang kafir masuk Islam, maka selama kafirnya tidak dikenai qadha, wala qadaan bil ittifaqi alal kafir idza aslam. Jadi tidak ada qadha orang kafir yang kemudian masuk Islam, walaupun masuk Islamnya baru 60 tahun masuk Islam. Wah, umur 60 masuk Islam, kafirnya panjang ya. Itu kalau kena kodok soro deh ya, berapa tahun kodok, masya Allah. Kenapa begitu? Ya, dasarnya beberapa keterangan yang lalu. Pertama, ayat Allah ya, qul lil ladzina kafanu iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, dari memusuhi Islam, dari membenci Nabi, Allah kepada Rasulullah suruh mengatakan, qul, katakan Muhammad, lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau berhenti dari kekafirannya terus masuk Islam, maka diampuni mereka itu dosa yang lalu. Senang ya. Para jamaah, bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu yujibbu ma qablahu. Islam itu menghapus sebelumnya. Bahkan dituturkan ada 3 perbuatan yang menghapus apa yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama alimta annal Islam yahdumu ma kana qablahu." Apa Anda tahu, katanya Rasulullah, bahwa Islam itu menghancurkan, melebur, merobohkan, yahdumu ma qablahu, apa saja yang sebelumnya. Jadi kalau orang itu masuk Islam, sebelumnya apa yang dilakukan itu hapus. Ya, ini keberuntungannya, masya Allah. Bahkan tidak hanya Islam yang bisa menghapus sebelumnya itu, wa annal hijrata tahdumu ma kana qablaha. Hijrah. Nabi SAW kalau mau ikut hijrah, apapun kehilapan, dosa yang dilakukan sebelumnya hapus. Itu kata Rasulullah. Termasuk apa lagi? Nabi mengatakan adalah wa annal hajja yahdumu ma kana qablahu. Ibadah haji. Ibadah haji itu juga menghapus apa saja yang sebelumnya. Karena ibadah haji itu juga identik dengan hijrah.
Sampai Rasul mengatakan jihadul kabir wad dhaif wal mar'ah al hajj. Jihadnya orang yang sudah berumur. Jihadnya orang yang fisiknya kurang kuat, kurang lemah. Jihadnya perempuan. Kalau ada ibu-ibu itu mau jihad, haji itu kata Rasulullah. Masya Allah. Jihadul kabir wa dhaif wal mar'ah al hajj. Haji. Maka haji itu kalau betul dilaksanakannya itu bisa menghapus dosa-dosa yang lalu. Itu ada hadis lagi Rasul mengatakan, man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq kharajat dhunubuhu kayaumin waladathu ummu. Siapa yang berhaji dan tidak berkata kotor dalam pelaksanaannya dan juga tidak melakukan kefasikan, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan maksiat, itu dijamin oleh Rasulullah kharajat dhunubuhu kayaumin waladathu ummu. Semua dosanya hilang bagaikan baru dilahirkan oleh ibunya. Para jamaah, ini termasuk apa tadi? Islam, masuk Islam. Maka kalau sudah masuk Islam, keberuntungan. Itu sebabnya dialeknya atau dialognya ya, ketika salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam diriwayatkan inda Muslim wa ghairihi, hadis sahih Muslim dan lainnya, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu Aru'aita umuran kuntu atahantu biha fil jahiliyah. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Urusan perkara-perkara yang dulu saya telah mengerjakannya yang baik pada masa jahiliyah. Dulu sebelum masuk Islam, di zaman jahiliyah, saya juga ada melakukan amalan-amalan baik. Bagaimana menurutmu wahai Rasul? Hal li fiha min syai'? Adakah pahala yang diberikan kepada saya setelah saya masuk Islam yang baik-baik? Kalau yang salah-salah, yang jahat, yang dosa diampuni, ya. Ini Hakim bin Hizam ini tanya kepada, kalau yang baik-baik bagaimana ya? Apa juga dihilangkan atau dipahalai? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW menjawab kepadanya gini, Aslamta ala ma aslafta min khair. Kau masuk Islam, itu berarti kau selamatkan apa yang berlalu dari kebaikanmu. Ya Allah. Salimah ya selamu itu menyelamatkan. Islammu itu tidak menghilangkan kebaikan yang kamu lakukan dulu. Ya Allah. Karena dia masuk Islam. Dulu zaman jahiliyah belum masuk Islam, ya. Begitu dia masuk Islam, yang baik-baik enggak hilang, Pak. Tapi yang dosa-dosa hapus, hilang. Itu. Tambah senang ini Hakim bin Hizam, Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi juga mengatakan, Idza aslamal abdu fahasuna islamu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafa ay qadama. Apabila ada hamba manusia ini masuk Islam, siapapun dia, suku apapun, bangsa manapun, kalau dia jadi mu'alaf masuk Islam, fahasuna islamuhu, Islamnya baik, tidak merecok, tidak merusak setelah masuk Islam, ya, tapi bagus. Jaminannya, kata Nabi SAW, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin ma kana zalika. Allah menghapus semua keburukannya yang lain, kesalahan-kesalahannya. Wa kana ba'da dzalikal qisas. Setelah itu baru berlaku qisas. Qisas itu akan dibalas sesuai dengan kadar
apa yang dilakukannya itu qisas. Setelah masuk Islam, sehingga al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700. Setelah masuk Islam, yang baik-baik dilipatkan sampai 10. Ila 700 sampai 700. Setelah masuk Islam, kita ini orang muslim ya, sudah masuk Islam, kita berbuat baik, itu Allah memberi tidak satu kalau satu baik. Minimal 10. 10 kali lipat kebaikan kita. Bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam ayat sampai gak bisa menghitung. Ya Allah. Di'afan katsiro sampai lipat-lipatan yang banyak sampai gak bisa menghitung. Kebaikan-kebaikan kita ini. Kalau sudah masuk Islam, berlaku qisas itu untuk yang keburukan, untuk yang jahat. Untuk kebaikannya itu dilipat-lipat. Para jamaah, wasayyi'atu bimithliha illa ayyatajawazallahu anha. Sedangkan kesalahan, dosa itu enggak dilipat siksanya, enggak. Bimithliha, seperti apa yang dikerjakan itu. Ini qisas namanya. Illa ayyatajawazallahu anha, kecuali bila Allah menghapuskan. Kalau sudah diampuni sudah ada, Masya Allah. Ini enaknya ya, Muslim. Ya, makanya kalau bisa kita memberikan ini ya, woro-woro ya kepada siapapun dari teman, tetangga. Bisa mai kon enak kon. Enak ya. Oh. Nah, kita yang sudah Muslim ini pertahankan. Jangan murtad. Kadang kita ini diiming-imingi gelem, Pak yo, Masya Allah. Diiming-imingi bojo kadang. Aku tak mantumu. Anakku kapten, ngono misale yo. Wah, dikekno so. Kalau sudah murtad bahaya, Pak. Kebaikan kita hapus. Loh, bedanya. Matinya mati kafir. Wa may yartadid minkum an dinih fayamut fa huwa kafir. Siapa yang murtad dari agama di antaramu ini ya, kemudian meninggal mati kafir. Fayamut fa huwa kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Konsekuensinya semua amalan dunia sampai di akhirat itu gugur, ya Allah. Enggak diberi pahala kalau murtad. Walaupun pernah haji, pernah bangun masjid, berbakti kepada orang tua, ya, baik dengan tetangga, begitu murtad hilang semua, ya Allah, hilang semua. Maka kalau sudah Muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, itu katanya. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati Muslim. Pertahankan terus, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sampai di akhir hayat, sampai menuju Allah Subhanahu wa taala tetap Muslim, bahkan mengakhiri hidup kita semoga dengan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, yang kedua ya, syarat wajib salat. Yang kedua al-bulugh, balik. Ya, kalau kemarin Islam salat wajib, maka yang diwajibkan salat itu orang Islam. Ya. Yang kedua, balik. Yang diwajibkan sholat itu orang yang sudah berumur, dewasa, balik. Sehingga la tajibus sholatu ala sobi. Anak-anak itu gak wajib, Pak, sholat, karena belum balik. Anak-anak. Ya, ngono, Masya Allah. Nah, kalau kita ini sudah ada anak-anak lagi, Pak, ya kan? Sudah balik-lek. Ini balik, ya balik ya. Sudah dewasa. Kalau anak enggak wajib. Kenapa ya? Begitu. Iya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam hadis mengatakan rufi'al qalam an thalathatin. Anil majnunil maghlub
ala aqlihi hatta yabri'a ini kata Rasul. Wa 'anil na'imi hatta yastayqidh wa 'anis sabiyyi hatta yahtadim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena kolam ya. Kolam itu yang buat nulis pena. Rupiah itu diangkat. Rupi'al kolam terangkat pena, enggak dibuat nulis. Lepas, enggak ada catatan-catatan ya. An salasatin dari 3 kelompok kata Rasulullah. Jadi yang ada dalam 3 kelompok ini enggak dicatat, Masya Allah. Berlalu begitu saja pena ini ya. Apa itu 3 kelompok? Anil majnunil maghlub, orang gila yang tertutup an akli akalnya. Ini ala aqlihi, akalnya tertutup. Punya akal tapi tertutup. Akalnya tidak sehat. Itu orang gila, majnun. Ya. Itu nggak dicatat. Pena ini nggak berjalan. Ini kata hadis Rasulullah. Jadi dia nggak kena kewajiban. Andai kan dia sholat nggak dicatat, ngono Pak. Aku nggak sholat, ngono. Orang gila ya, Masya Allah. Wong gendeng iki wae. Makanya keluyuran tok dia kata-kata. Tapi nek digawe rokok ya gelem. Gendeng apa ndak? Jalan. Ini masih tidak sholat, gak dicatat ya Allah. Ya. Bebas. Rufi al-qalam ini kata Rasulullah SAW. Hatta yabri'ah, sampai waras, ya, sampai sembuh dari gila. Ini makanya ini nomor cari di antara bahasan kita ya. Nanti nomor berikutnya ada. Terus wa anin naimi hatta yastaiqidu, dalam hadis ini 3 yang bebas dari catatan ini adalah orang tidur sampai bangun. Selama tidur tidak kena kewajiban, bebas. Makanya kalau bisa tidur lama Pak. Itu Ashabul Kahfi 309 tahun tidur. Gak sholat ya Pak. Gak puasa, gak ada kewajiban sama sekali. Itu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba ini ya. Kalau kita ini mungkin ya bisa saja kalau Allah kuasa menjadikan kita tidur 1 bulan. Itu Ashabul Kahfi 309 tahun dalam gua. Itu dalam tafsir surat Al-Kahfi oleh Allah dibolak-balikkan. Yang bolak-balikkan Allah. Karena kalau gini terus enceng semua Pak. Itu ada kata-kata gitu. Dibolak-balikkan itu apa? Setiap hari bolak. Ada kata setahun sekali dibalikkan ini. Ada setahun lagi balik ini. Oh, tidur. Para jamaah, orang yang tidur sampai bangun dari tidurnya baru kena kewajiban. Selama tidur tidak tercatat apa-apa. Anda kan berbuat membunuh ya dalam tidur, nggak dosa Pak. Wong mimpi, orang tapi tidur, mimpi. Dia berbuat kebaikan ya, tidak pernah kan mimpi itu haji, ya Allah. Senang Pak mimpi haji. Oh, enak mimpi. Bangun tuh. Tidur ya Allah. Anak mimpi haji pernah ya, Masya Allah. Mimpi sih enggak enak, mimpi tukaran. Kesel kabeh bangun. Ya Allah, kelutan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ketentuannya ya kepada kita itu syariat ini orang tidur enggak kena. Pena terangkat, ya, nggak dicatat, tuh enak ya Allah ya kan ini.
Wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima. Ini yang ketiga. Anak-anak sampai bermimpi, sampai balik. Selama jadi anak tidak kena kewajiban. Oleh karena itu, siapa yang dikenai wajib sholat ini? Syarat wajib sholat nomor 2 adalah al-bulugh. Orang yang nyampe umurnya balik. Selama belum balik masih anak, tidak wajib. Para jamaah, kalau dalam hadis ini disebut hatta yahtalima, sampai mimpi. Itu bagi anak laki-laki ya, bagi kaum pria, kaum laki-laki ukurannya balik itu sampai mimpi. Yahtalima, mimpi basah. Ya, sering kita dengar mimpi basah. Bangun, perempuan, iya sama. Tapi lebih spesifik buat perempuan itu ukurannya untuk balik kalau sudah pernah menstruasi. Umur berapapun kalau sudah head itu menunjukkan balik. Ada seorang ABG, anak yang baru gede, lewat di hadapan Rasulullah. Pakaiannya kayak ABG, ya ABG itu ya. Mungkin nampak sini tangannya ya, mungkin tidak pakai kerudung ya, tidak pakai jubah. Anak ABG ini namanya Asma, dipanggil oleh Rasulullah. Ya Asma, Asma sini nak. Diberitahu oleh Rasulullah, Asma, innal mar'ah idza balaghatil mahid lam yasu ayyura minha illa hadha wa hadha. Nah, orang perempuan itu kalau sudah sampai mahid, datang haidnya, berarti dewasa. Berarti apa? Ini sudah umur balik. Perempuan itu nak kalau sudah datang haid, ya, itu tidak boleh nampak tubuhnya ini nak. Kecuali ini dan itu. Ini ukurannya balik, sudah kena ketentuan-ketentuan. Ya, tidak boleh pakaian-pakaian seperti anak kecil lah boleh, ini ya masya Allah. Perempuan tuh kalau sudah balik, apa tandanya? Mahid, yaitu head. Pakaiannya tidak boleh kelihatan tubuhnya ini kecuali ini dan ini. Rasulullah wa asyara illa wajhi wa kaffaihi, menunjuk kepada muka ini dan telapak tangan. Jadi anak-anak ABG ya, ini apalagi ibu-ibu ya, kalau sudah jelas balik ya, itu tidak boleh sembarangan. Itu apa? Ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah itu harus dilaksanakan. Termasuk sholat ini. Tandanya baliknya perempuan head. Tandanya baliknya untuk laki-laki mimpi. Bagaimana kalau tidak pernah mimpi? Perempuannya gak head. Ada yang memberikan keterangan ya, ini ahli fikih. Bagaimana? Ada yang mengatakan kalau sudah berumur 15 tahun, pukul rata. Laki perempuan 15 tahun walaupun tidak pernah mimpi, yang perempuan tidak head sudah balik itu. Umur 15. Berarti anak SMA ya. SMA Pak. 15 tahun SMA. Laki perempuan SMA itu sudah balik Pak. Bahkan kalau perempuan SMP sudah ada ya. Kadang-kadang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak dikenai ya kewajiban seperti sholat anak-anak ini, walakin yu'marus shaghir dzakaron au untha bis sholat. Tapi disuruhlah anak-anak laki maupun perempuan, anak-anak ya, walaupun belum balik, itu disuruh sholat. Orang tua jangan membiarkan. Walaupun anak-anak itu masih anak-anak, belum balik, laki maupun perempuan. Itu
dipelajari atau dibelajari, diajak, mari tegakkan sholatmu. Kenapa ya begitu? Ta'widan lahu, persiapan. Dimulai dari anak-anak. Kalau kasep soro nanti, masya Allah. Idza balagha sab'a sinina, ay soro mumayyizan. Itu kapan semenjak disuruh sholat anak-anak itu? Kalau sudah umur 7. Karena ukuran 7 ini soro mumayyizan, itu sudah menjadi pintar di sana. Tamyiz, mumayyiz, ya. Wa yudrabu bil yadi, dan dipukul dengan tangan, labi khosyabatin, tidak dipukul dengan kayu, apalagi dengan besi, apabila sampai umur 10. Umur 10 tidak mau sholat, pukul. Para jemaah, hal ini didasarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuturkan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, kata Rasulullah SAW. Pukul anak-anakmu, kata Rasulullah. Nih, muru auladakum, suruh anak-anakmu bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ajak, suruh, beri pelajaran tentang sholat anak-anakmu itu kalau umur 7. Kalau umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukul mereka, urusannya dengan sholat ini kalau sudah umur 10. Artinya perketat. Tadi disebut pukul dengan tangan. Jangan dengan kayu. Jangan dengan besi, jangan. Ya. Ini pembelajaran ya. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan kalau sudah umur 10 itu pisahkanlah di antara mereka itu dalam tidur tempat ranjang. Kalau bisa jangan dikumpulkan orang tua umur 10. Kalau bisa laki perempuan bedakan. Jangan dikumpulkan anak-anak itu, masya Allah. Kalau sudah umur 10, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai bihaitsu la yushmiluhum satirun wahidun ma'at tajarrud. Kalau bisa ya, kalau kita kaya ya, ini kalau sudah umur 10 walaupun laki-laki sendiri-sendiri, kalau bisa. Apalagi laki perempuan jangan dikumpulkan satu kamar. Kalau sudah umur 10, gak apa-apa iki dulure dhewe, jangan. Ya, Masya Allah. Sampai dikatakan gini ya, bagaimana kalau rumah sempit, RSS, kos, Masya Allah. Kos anak 5 pun soro kan, Masya Allah. Apa ini? Kos-kosan. Nih, kontrak yang kecil misalnya ya. Apa nek koyo ngono niku? Ini ada penuturan. Andaikan ya masih kondisi sederhana ya, masih belum mampu, dicampur dalam satu kamar anak-anak itu boleh, tapi jangan berselimut satu. 2 orang selimut satu, jangan. Selimut sendiri-sendiri ya. Ini dalam satu kamar itu jadi ranjangnya sendiri-sendiri. Kalaulah ada ranjang boleh ya 2 orang sama laki loh, jangan laki perempuan ya. Jangan laki perempuan. Umur 10 kata Rasulullah suruh pisah. Ini hadis Rasulullah. Memberikan preventif, memberikan sesuatu alternatif. Jangan sampai terjadi sesuatu ya Allah, ya. Jangan mendidik yang salah. Kalaulah kumpul ini satu ranjang boleh, tapi jangan satu selimut. Kalau bisa satu kamar ranjangnya beda-beda ini ya. Ini karena laki-laki ngono. Itu dipisahkan. La yashmulu satirun wahidun ma'at tajarrud. Jangan berselimut satu apalagi dalam kondisi telanjang. Wah, enggak boleh.
walaupun sama laki, walaupun itu saudara. Tidak boleh. Ini keterangan tuntunan. Sehingga kalaulah begitu maka ini keterpaksaan ya. Ini walaupun itu satu tapi dipisahkan, jangan satu selimut, satu ranjang, itu sunnah hukumnya. Para jamaah ini jadi wala yumna'u tafriq li asyri ni amrin mandubi wa yuhramu tulasitul balighina bi auratihima bi qasdil laddah. Kalau sampai melekat yang sudah balik, anak-anak sudah dididik begitu itu enggak wajib ya. Anak-anak dididik tidurnya dipisah, masih anak umur 10 itu sunnah. Tapi kalau sudah balik ya, sudah SMA kumpul, itu lebih meningkat Pak larangan. Mahasiswa misalnya ya, laki sama laki kumpul, satu selimut haram. Kalau masih anak-anak itu dipisahkan, itu sunnah. Itu pembelajaran. Tapi kalau sudah balik itu kumpul haram. Pisahkannya itu wajib. Lebih-lebih satu selimut ngono mau ya masyaallah. Para jamaah, wa yukrahu min ghairi laddatin katula sofin bisodar. Apalagi sampai kumpulnya itu telanjang, ya Allah, enggak boleh menimbulkan sesuatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk anak salat ini urusannya tetap walaupun belum balik. Jangan dibiarkan. Ajaklah anak-anak kita, Masya Allah, ke masjid. Umur berapa? 7 Pak. Ini yang laki-laki ya, bawa ke masjid. Kalau balita jangan ya. Umur 2 tahun nggak masjid, 3 tahun nggak masjid, lari-lari nanti. Ngaco orang. Itu dulu pernah kita angkat pembahasan tentang al-ahkamul masajid. Ahkamul masajid, hukum-hukum yang terkait dengan kemasjidan. Salah satu di antaranya sampai sekian item itu apa? Makro hukumnya yukrahu idkhalul, makruh membawa masuk ke masjid anak-anak, bahaim, binatang-binatang piaraan kita, wal majanin, orang-orang gila, ya, nggak boleh. Nggak bolehnya itu bukan haram ya. Ini bawa anak-anak ke masjid yang balita itu ya, nggak haram, makruh. Oleh karena itu walaupun belum balik, umur 7 Pak, startnya. Karena Rasulullah suruh muru auladakum bisolat idza balagu sab'an. Suruh anakmu itu sholat umur 7. 7 itu sudah pintar sama. Tapi nek balita ya sudah ngerti itu. Di masjid lari-lari, ganggu. Sama dengan hewan. Nggo kucing ke masjid. Pemane nggo ketek, apa soro ya. Nih, dah oleh makruh hukumnya masyaallah ya. Walaupun tidak sampai haram ya. Nggo anjing ke perut kon, kok aja anjing nggo nang masjid. Wah, soro lah masyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur 7 Pak. Bawa ke masjid, suruh lihat ini ya salat itu gitu. Akhirnya senang, cinta masjid. Hatinya melekat dengan masjid. Dari mulai kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua ini, apa kata Allah dalam ayatnya? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqah, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Katanya Allah, suruh anakmu salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Bersabarlah dulu. Dari mulai kecil. Ya, ajar sampai balik, Pak. Kadang-kadang balik belum bisa dengan kita ya. Nih, kecuali kalau sudah rumah tangga. Ya. Nih.
Kadang sudah rumah tangga masih kumpul dengan kita kadang-kadang. Masih turun mandiri bisa. Disuruh anakmu, keluargamu. Ahla di sini nomor 1 istri. Ahla di sini berikutnya anak kalau sudah punya anak. Muru auladakum hadis. Wa'mur ahlaka bisolat. Ini Allah dalam ayat. Suruh perintah keluargamu sholat. Kalau sudah punya anak, mulai anak ini Pak, ajak, Masya Allah. Jangan dibiarkan Pak. Wahyu sholat gak didolei. Waktu azan dibiarkan. Apalagi hari Jumat, perketat. Kadang kita harus kontrol. Gimana ini? Kalau sekarang daring ini, sekolah daring ini ya, ini Jumat, kadang-kadang masih sekolah. Masjid sudah ada, masih. Turun. Salat Jumat. Bu, masih ngono kadang-kadang. Ya Allah, ada ngono. Kok tahu? Ini laporan istriku pun. Ini sekolah apa ini? Hari Jumat sudah akan sekolah. Ini daring ini, Pak yo. Ini. Engko nek dilepas gak dikei nilai ngono wasan. Ya Allah, ini guru apa iki? Kadang-kadang para jamaah yang dimulakan oleh Allah, kita kontrol kepada anak-anak kita, Masya Allah. Urusan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala itu menekan ya kepada kita. Ini. Wa'mur ahlaka bisolah wastabir alaiha. Jangan bosan-bosan nyuruh anak sholat. Jangan bosan-bosan nyuruh istri sholat. Ya, ini ayat ini. Bahkan Allah menyatakan kepada kita, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuq. Wal akibatu littaqwa wal akibatu littaqwa. Kami kata Allah tidak minta rezeki padamu, tapi kamilah yang memberi rezeki padamu. Kenapa sampai Allah mengkaitkan kata rezeki dengan perintah sholat? Biasanya Pak, orang itu gak perhatian dengan sholat itu karena cari rezeki Pak. Kerja, baik di kantornya, baik di tempat kerjanya, gak perhatian pada sholat. Karena kerja meninggalkan keluarga, gak perhatian kepada keluarga. Anak-anak sholat apa tidak? Sampai tidak mikir. Kalau di instansi bapak buah, anak buah gak ada diperhatikan perintah Allah sholat ini. Ya Allah, jangan. Sebagai pemimpin, coba melihat ayat ini. Anak buahmu itu keluargamu, ngono ya. Sampai ke sana itu, ajak sholat. Ya Allah, ini Allah Pak. Karena Allah menjamin ini. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki padamu. Umumnya orang itu lalai ya, gak perhatian kepada keluarga, anak buah, istri, itu karena alasannya kerja, cari rezeki, cari makan. Coba lihat dia kan, subuh-subuh gak sholat subuh. Nundi pabean, pasar pabean, jodolan, kadang ngono kadang. Nek sholat ini hilang, ini masya Allah. Nih, gue mana sih? Gue nih keramian kondisi. Sholat yang hebat subuh sampai tidak ada perhatikan, sehingga masjid yang lain tidur. Paling berat kan ngajak anak itu sholat subuh. Paling yang bisa kita yang tua-tua ini, bapak-bapak, anak-anak. Mana coba daun kan? Pengajian ini mana yang anak-anak daun kan? Jamaah subuh tadi jarang ya kan? Allah. Padahal kalau bisa Pak, kita dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat. Jaminannya Allah. Itu salah satu di antara yang memuncratkan rezeki. Allah akan gerojok rezeki kepada kita itu kalau kita perhatian kepada keluarga itu sholatnya. Allah jamin rezeki. Ini ayat ini. Ini dijadikan dasar oleh para ulama untuk bisa memuncratkan ya
rezekinya Allah, anak-anak kita, istri kita. Betul-betul perhatikan sholatnya. Apalagi kalau subuh itu bisa diajak ke masjid semua, luar biasa. Nah, itu koyok Presiden Turki menghimbau kepada rakyatnya, subuh bila perlu bawa mobil, ajak itu keluarganya semua ke masjid, penuhi. Kalau bisa masjid itu seperti Jumatan subuh, itu mengundang rahmat. Allah menjaminkan kata-kata ini, wal akibatu littaqwa, akibat terbaik akan diberikan kepada orang yang takwa. Urusannya dengan ibadah apa? Luar biasa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri dimulai dari keluarga, ya, bapak, ibu dan anaknya beriman dan bertakwa betul kepada Allah, Allah janji lafatahna 'alaihim barakat. Kami pasti bukakan berkah, berkah, berkah. Berkah ini luar biasa, Pak. Nambut gawe nek gak berkantek kondonya. Negeri kita yang subur makmur gak berkah, utangnya akeh. Wah, kon gak enak iki kon yo. Ini utangnya akeh gak berkahi oleh Allah. Padahal makmurnya seperti ini mestinya. Suburnya seperti ini. Kenapa gak berkah? Kenapa? Penduduknya, ya Allah. Iman takwanya, ya, ibadahnya ini loh Pak. Dari keluarga, bapak, ibunya, suami, istrinya, di situ ada anak-anaknya. Ibadah enggak? Allah. Ya Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat mengatakan, walaupun anak-anak itu belum balik, Rasul mengatakan, suruh, ajak, didik sholat ini. Jangan sampai kasep. Mahasiswa baru jalan, wah kasep Pak, ditendang sampean. Tapi kalau sudah mulai kecil, itu akan perhatian anak itu. Kuliah ditinggal Pak kadang-kadang waktu sholat. Minimal tidak sampai ditinggalkan ibadah sholat. Ya, Masya Allah. Ini ada fakultas kedokteran di UNER. Itu kadang-kadang bagus anak-anak ibadahnya. Saya ngisi pengajian ya, saya. Temenan nih. Jamaah. Malah sing begitu anak-anak pengajian. Itu fakultas kedokteran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu saya senang melihat ini ya, generasi begini. Ini akal otaknya cerdas dengan ilmu pengetahuannya, hati imannya kuat, bagus itu ya. Allah, ibadah tidak ditinggalkan. Senang. Itu generasi muda bahkan. Hadirin yang dimuliakan, untuk kampung-kampung salah belum atau tidak di fakultas kedokteran, lewer ibadah bisa ya Allah. Ya pokoknya iku lele ya. Kasep Pak suami, ya kan? Dari dini tidak diberikan. Rasulullah 7 tahun anakmu jangan sholat. Ya Allah. Bacaan-bacaannya sudah hafal. 7 tahun. Beri pelajaran. Ini kata Nabi. 10 sendablek pukul. No ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menjaminkan rezeki kalau anak-anak kita, keluarga kita itu betul ibadahnya. Allah ya kan. Kenapa ya kondisi kok mampetnya ini sulit? Koreksi, introspeksi. Barangkali ibadah keluarga kita macam. Rezeki macam. Karena Allah jaminkan ini. Bayangkan ini ya Allah. Kenapa ya negeri kita ini begini ya? Coba lihat. Mayoritas umat Islam terbesar di dunia adalah di Indonesia. Sing sholat piro Pak? Ayo hitung. Andaikan orang itu sadar ya sholat itu. Subuh ini kayak Jumatan Pak.
ini. Kenapa kok sepi sopo ini? Ya Allah. Ini koreksi. Ini kok njaluk njaluk muncak rezeki ini. Mampet rezeki ini kok nek ngono iku kon niku ya. Nggih sopo turu tok ya. Allah ya karim. Masya Allah kita ini. Padahal sehat. Ya. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kepada kita. Perhatikan keluargamu, anak-anakmu. Ya, sejak umur 10, seterusnya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang mantap dan kuat ayat ini, Masya Allah. Sampai secara umum ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa begitu? Ternyata Pak, akibat orang tidak sholat itu masuk neraka. Kemarin yang kita angkat tentang hukmu tariki sholat. Sampai di sini kajian kita nomor 2 ya. Syarat wajib sholat itu al-bulu. Sudah balik ya. Masih anak enggak wajib, tapi tetap diajak ya, diperintah untuk sholat. Kalau enggak kasep sorot. Jadi manusianya ini ya. Para jamaah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri, silakan. Baik. Wah, ini pertanyaan luar biasa ini, pakai dalil semua ini pertanyaannya ya. Kenapa ya di akhirat itu nanti yang dipersoalkan pertama ya dari amalan ibadah kita itu sholat. Ada begini di dalam satu kitab namanya Al-Alamul Akhir. Yang pertama ada judulnya Al-Umurul Lati Tus'alu Bihal Ibad Yaumal Qiyamah. Perkara-perkara yang diaudit, diminta pertanggungjawaban pada hamba manusia di hari kiamat. Itu adalah yang pertama itu Dunubul Aqdum, dosa yang paling besar, syirik. Ini menyangkut semua manusia ya, netral ya, umum ya. Manusia siapa saja namanya manusia. Itu yang pertama yang ditanyakan itu syirik. Kamu kenapa kok nyembah tidak kepada Allah? Yang muslim lolos. Tapi sik dicari mana? Kon kok sik ngene? Ini syirik itu kan luas sekali ya, masyaallah. Ini wong Islam yang syirik ya ono kadang-kadang, masyaallah. Ya. Itu yang dipersoalkan pertama itu dosa yang paling besar, yaitu syirik. Baru berikutnya amal-amal yang ditanyakan. Kalau Islam, orang Islam itu sholatnya. Pada manusia pertama itu penyembahannya. Kenapa kok sampai syirik? Berikutnya yang mukmin ini, kita ini yang dipertanyakan karena sudah bebas dari syirik. Amal-amal yang pertama diaudit dari amalan-amalan kita ini sholat. Itu sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang akan dipertanggungjawabkan pada hamba manusia. Wa fi riwayatin an-nas, wa fi riwayatin muslim ya, sebagai hadis kita ini. Itu sholat. Pertanyaannya tadi, kenapa ya kok sholat? Ngono Pak ya. Wah, ini ya sing ngono iku pancen sholat, enak gak tahu apa ning ngono. Kalau kita perhatikan, sholat itu ibadah badani yang mewakili hampir semua ibadah-ibadah. Ibadah sholat itu. Kenapa? Karena ibadah sholat itu mengumpulkan semua ibadah-ibadah. Berbeda dengan ibadah lain. Di dalam sholat itu ada apa? Ini. Kalau ada hamba manusia itu ibadah dalam keadaan berdiri, sholat berdiri. Kalau ada manusia itu beribadah dengan duduk, sholat ada duduk. Kalau ada orang itu ibadah dengan merondok ini, ya, sholat ada ngono. Kalau ada orang itu ibadah dengan ini, kening atau muka, ini ditaruh paling bawah dari semua tubuh kita.
itu sholat ada. Kalau ada orang itu ibadah dengan mulut, sholat ada ibadah dengan mulut. Kalau ada orang itu ibadah aktivitas dengan sholat ada gerak. Kalau ada orang itu ibadah dengan hati, sholat itu ada hati khusyuk. Itu menghimpun semua aktivitas gerak manusia ibadah itu dalam ibadah itu ada di sholat. Karena tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menyembah ibadah kepada Allah. Di sini jawabannya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sholat ini makili ibadah. Kalau ada orang itu baca Quran ibadah. Sholat baca Quran. Sudah ada di situ. Kalau ada orang itu wudu bersuci, sholat harus bersuci. Wudu sudah ibadah ya. Ini ngumpulkan. Ini sholat ada wudu di situ ya Allah. Bahkan mensucikan tidak hanya wudu, najis tak oleh ya Allah. Masya Allah. Kalau ada orang itu ibadahnya menghadap kiblat, menghadap kiblat itu sesuatu amalan yang baik. Sholat suruh menghadap kiblat. Kalau ada orang itu baca Quran itu ibadah. Sholat baca Quran. Kalau ada orang itu berzikir, apa yang dizikir? Sholat ada di situ. Allah semua ada di. Kalau ada orang itu baca selawat itu ibadah. Sholat baca selawat. Iya. Menghimpun semua ibadah dalam sholat. Maka nengku pertama dicek sampean dulu. Apa sholat? Rasul mengatakan, in soluhat fasoluhat sa'iru amal. Kalau baik nilainya, seakan-akan yang lain itu ikut baik. Kalau jeglek, begini oh, Masya Allah. Hancur. Salatnya rusak. Ono uang ibadah api. Yang lain ya. Tapi tidak sholat, tak dinaikkan Pak. Sudahlah, katakan. Impaknya banyak, tidak pernah sholat. Berbakti dengan Allah baik, ya. Berbakti dengan itu baru ya. Berbakti dengan orang tua baik, gak sholat, gak direken kon, eman kon. Siapa yang punya surga? Allah. Tidak disembah waktu hidup. Maka di sini, itu sebabnya dalam hadis yang pernah saya angkat permulaan membicarakan sholat. Rukun Islam ada berapa rukun Islam? Ini kalau ditanya tadi, kenapa kok sholat ya Pak? Ya ini kesana ini jawabannya. Ini saat pengajian ini. Nih, tapi saya intinya tadi, kenapa manusia dicipta oleh Allah itu tidak lain dan tidak bukan supaya ibadah. Kak badok tok, menurut Pak. Kerja, lego nih ya kan? Ini balik nonang kono. Nah, terus apa lagi? Itu rukun Islam ada berapa? 5. Itu hadis pun. Ini terus apa jawab? Ini mantap yo. Kenapa kok sholat itu? Wih, temen itu kudu mendasar ini ya. Kenapa kok sholat ditanyakan? Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjal bait man istata'a 5 ya. Hadis lain mengatakan urul Islam wa qawaiduddin salasa. Tali Islam dan pondasi agama itu 3. Alaiha ussisal Islam. Dari 3 inilah dipondasi Islam. 3 itu apa? Syahadat, salat, siam Ramadan. Yang 2 tidak ikut. 2 ini apa ini? Haji dan zakat. Karena tidak semua orang bisa 2 ini. Ya. Uang itu baru kena zakat kalau memenuhi 9 syarat zakat. Syarat-syaratnya zakat. Ada 9. Jarang punya uang sampai nisab. Senisab pun harus haul 1 tahun dimiliki. Syaratnya lagi ada muthaim, tidak punya hutang, baru berzakat. Ya. Nek sik duwe hutang akeh berzakat gak oleh. Iyo.
Utangnya bayaran dhisik. Ya Allah. Ngono syaratnya zakat itu. Untuk memenuhi ini jarang, apalagi haji. Ya. Maka tiga. Syahadat, sholat, siam Ramadan, semua bisa mengerjakan. Ini pun masih ditinggalkan. Ramadan siam itu setahun sekali. 1 bulan. Tinggal ini. Syahadat, sholat, tiap waktu. Ya. Ngenteni Ramadan setahun bisa ya kan? Masya Allah. Tuh cek lawan. Tinggal ini. Ini, dua ini, hadis mengatakan as-sholatu imaduddin. Bayangkan, sholat tiang agama. Kenapa kok tidak syahadat ya? Kenapa tidak haji? Kok sholat tiang agama? Karena ini tadi Pak. Nek haji tiang agama, kalau nak beragama, jarang wong haji. Iya. Maka sholat itu tiang agama. Kenapa kok sholat tidak syahadat? Karena orang yang sholat pasti syahadat. Lihat betul. Kalau orang syahadat belum tentu sholat. Masuk Islam syahadat, masuk Islam. Sholat belum tentu kadang-kadang. Paling orang manten tok syahadat. Ya, mesti digagal nombek penghulu nih. Yo, nih diulangi lagi syahadatnya ngono. Masya Allah. Setelahnya enggak perlu. Sholat akhirnya jadi tiang agama. Ini ngukur untuk semua. Para jamaah, ini pertanyaannya, kenapa kok sholat ya, Pak ya? Insya Allah begitu ya. Allah alam. Terus pertanyaan yang kedua, apa mau itu tadi? Sudah duha ini. Pertanyaan kedua tadi apa tadi, Pak? Ini pertanyaan, kenapa kok sholat ini? Oh, begitu. Kalau dijabarkan lagi sholat ini, ada beberapa kelebihan ibadah sholat hari yang lalu. Gak ada waktu nih kadang-kadang. Nanti ada. Ya panjang itu. Baik, ikuti satu dari saya turun tuntas ini. Karena jangan sampai di sini ya, kita dibatasi waktu dan ini masih di waktu yang kerjanya. Sudah siangnya sampai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا واجعل أهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وكلنا من أهل العلم وأهل التقى والصلاة والخير وأهل القرآن والجنة. اللهم ونعوذ بك وإياه من أهل الشر والجهل والبر وأهل الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.